Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, nama Bambang Sugiono Baguspurwono akan menyampaikan topik pengabdian masyarakat dengan judul Introduksi Pemanfaatan Hidroponik untuk Budidaya Tanaman Kangkung, dengan tim pengabdian masyarakat Bapak Payudi Hengki Suparto, kemudian Bapak Tommy Kristian Frata, Ibu Citra Dewi, dan Bapak Jis Kyle ST Sukanto. Topik ini disampaikan dipesan pada Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat keempat diselenggarakan oleh LPPM Universitas Ciputra, Surabaya, diselenggarakan pada tanggal 24 November 2022 hari Kamis. Tema: membangun keberdayaan masyarakat melalui sociopreneurship perspektif GET-C. Outline daripada topik pengabdian masyarakat ini dari pendahuluan sampai latar belakang, teori pendukung, metode pelaksanaan, kesimpulan, dan referensi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan pada topik ini, yaitu pertama, masalah lahan yang sempit di daerah pemukiman; kedua, kebutuhan akan sayuran berserat dan organik; dan ketiga, suhu lingkungan yang relatif perlu diturunkan. Latar belakang: hidroponik merupakan salah satu sistem pertanian yang dapat diusahakan di lahan dengan luas area yang relatif sempit di berbagai tempat, baik di desa, di kota, di lahan terbuka, dan atau di rooftop apartemen, kampus, hotel, dan rusunawa. Kebutuhan akan ruang terbuka hijau di daerah pemukiman relatif masih sempit, atau public open space masih di bawah 20%, dan private open space masih di bawah 10%, sesuai dengan peraturan tentang lingkungan adalah persyaratan di atas 30% berkaitan tentang green open space. Yang ketiga adalah kebutuhan akan sayuran yang berserat dan organik tidak mudah untuk didapat di daerah pemukiman, sehingga perlu usaha mandiri oleh masing-masing penghuni di daerah pemukiman. Teori yang lain ada berkaitan dengan input proses output. Ada sisi kendala, sisi variabel keputusan. Outputnya adalah barang dan atau jasa, juga limbah, sedangkan ukuran keberhasilan adalah memaksimisasikan keuntungan dan atau meminimalisasikan ongkos. Di sisi input ada 5M plus TIE, main money method, seperti mesin, teknologi, informasi, dan energi. Ini adalah sistem, dan di luar sistem adalah lingkungan. Ini beberapa teori berkaitan tentang teori pendukung untuk pengabdian masyarakat ini. Juga tentang manajemen yang disampaikan oleh Stephen P. Robbins. Kemudian juga creativity, ini adalah buku yang standar untuk modul kewirausahaan mahasiswa yang disampaikan oleh Bapak Joko Santoso. Berkaitan tentang kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam mencari solusi di dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang, atau dikatakan thinking new things. Kemudian ini adalah proses, sistem, dan lingkungan. Proses adalah perubahan yang dikatakan terhadap sistem adalah sesuatu yang di dalam pengamatan, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem, dan ini uncontrollable variable. Permasalahan yang pertama adalah luas lahan pemukiman yang relatif sempit, perlunya sayuran organik dan mudah dijangkau, suhu rata-rata di daerah pemukiman. Luas lahan di sekitar pemukiman ada yang di daerah RW 10, Kelurahan Lisanpuro, Kecamatan Kedung Malang, itu luas lahan 135, 180 meter persegi dan 225 persegi, dengan luas bangunan adalah 45 meter persegi dan 54 meter persegi. Luas lahan yang seperti ini masih bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini. Adapun tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah
untuk melakukan introduksi sosialisasi tentang implementasi, pemanfaatan dan penggunaan peralatan hidroponik untuk budidaya tanaman kangkung. Ini kita lihat mulai dikerjakan untuk perakitan. Kemudian tahapan yang dilakukan adalah mulai perancangan, pembuatan alat, kemudian perakitan. Perancangan menggunakan perangkat komputer, KAPIA, dari mulai memotong-motong ada pipa PVC yang ukurannya 3,5, 3 dan 4 inci. Mulai perakitan dan mulai sudah ada tanaman kangkung yang sudah mulai ditumbuh. Di sini mulai di sisi lain adalah pembelian, yaitu ini nampan tray, ini mulai persemaian, kemudian setelah sekitar 5-10 hari benih ini dipindahkan ke peralatan hidroponik. Ini adalah tahapan pemeliharaan dengan menggunakan pompa yang digerakkan dengan solar cell dan mulai tumbuh dan berkembang setelah 23 hari atau 3 minggu lebih bisa dipanen dengan menyisakan 3 lembar daun sehingga bisa dapat tumbuh kembali dan kemudian tanpa dipanen di sini tanpa warga RW 10 ikut juga memanen. Dan ini adalah tanaman kangkung yang sudah berusia di atas 3 minggu. Hasil panenan kalau dipotong tadi dengan gunting, kemudian kita bisa dimasak, kemudian dihasilkan dengan kangkungnya sudah dimasak dan bisa digunakan atau sebagai bahan untuk sarapan. Misalnya kesukaan yaitu makan nasi pecel di pagi hari. Tidak hanya pecel, tapi bisa digunakan untuk bahan sayuran, sayur asem, sayur cakangkung, kemudian oseng-oseng kangkung, dan tampaknya terasa nikmat karena hasil panen sendiri. Kesimpulan daripada pengabdian masyarakat ini adalah yang pertama adalah sebagian warga RW 10 Kelurahan Desa Pura, Kecamatan Kedukan, Malang sangat berminat untuk memulai bercocok tanam dengan menggunakan cara hidroponik karena relatif lahan yang relatif sempit dan ukuran tadi hidroponik sekitar membutuhkan lahan antara 2,5 sampai 2,5 meter dikalikan 3 meter dengan beberapa tingkat. Jadi ada 3 tingkat dan masing-masing berisi 3 batang pipa panjangnya 2 meter sehingga lahan yang sempit bisa dimanfaatkan untuk sekitar lebih dari 54 lubang yang bisa digunakan untuk pembenihan kangkung. Peralatan hidroponik tampak relatif mahal karena menggunakan bahan profil aluminium. Bila memungkinkan bisa menggunakan bahan baku untuk kerangka penyangga dan bahan baku lain yang relatif lebih murah. Persemaian benih kangkung dilakukan selama 5-7 hari sebelum dipindah ke peralatan hidroponik dan ditutup dengan kain warna hitam, tidak terkena sinar matahari. Dan itu sampai berkecambah baru dipindah ke peralatan hidroponik. Panen dapat dilakukan setelah tanaman kangkung berusia 23 hari sampai 30 hari dan dapat dipanen lagi sampai 5 kali. Panen dengan memotong cabang kangkung dan disisakan sebanyak 3 daun sehingga kangkung tadi bisa tumbuh lagi dan lebih dari 3 minggu atau 3 minggu sampai 30 hari bisa dipanen lagi sampai 5 kali panen. Yang kelima, kesimpulan rasa daun singkong setelah dimasak agak manis, agak lunak dan berserat. Seratnya juga agak lunak dan tentunya daun singkong selalu segar karena durasi waktu panen dan masak relatif singkat. Daftar pustaka yang digunakan biodata dari penulis utama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di topik yang lain.